Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Kembang tebu kabur kanginan. Ya, kembang dia lagi di podcast Pra. Obrolane Pandemen Ketoprak. Kali ini kita berada di hotel di tengah kota Yogyakarta. Syahdu banget ini Di hotel Sidat. Tawes. Tawes mau Sidat ini? Tawes. Tawes. Ya. Kali ini kita bersama Bung Abeng Speed. Ayo kan anak bengkel ini nganggo speed tembakan biasa. Oke. Anak bengkel ning suka ketoprak. Nah, ini. Dan penggiat ketoprak. Iki. Oh, Senayan. Nek Senayan ki nggo ada kadang Wah. Kae lho, Mas. Ora rasane soster lho. Ora yo kae lho maksudnya kan Senayan ket mau. Mas Abeng, iki apa iki pergerakan karo kanca-kanca dalam waktu dekat karya apa ini? Kalau kami dari teman-teman Bondo Kusuman itu fokusnya ke ketoprak ya. Itu karena yang akan datang ini yang mendekati adalah pagelaran kontingen ketoprak tingkat Kemantren. Oh, Festival ya? Nah, festival ya, yang Kemantren setiap ini. tahun itu kebetulan di kami itu kan banyak sejarah, banyak cerita yang harus diceritakan dan disejarahkan disejarahkan melalui ketoprak. Oh. Berarti tentang sekitar gitu ya, Mas? Iya. Oh, oke. Cerita sejarah setempat nih. Iya, karena kalau saya baca dari semuanya itu ceritanya yang mengandung wilayah setempat. Seperti itu. Oke. Jadi untuk mengenalkan para pemuda-pemudi yang ada di kami itu hal yang menariknya adalah melalui ketoprak ini. Oh. Kalau cerita yang modern tentunya banyak sekali karena Iya. tempat makan sebagainya yang ada di sana. Ini dengan ketoprak ini mudah-mudahan nanti bisa mengenalkan sejarah dan cerita yang ada. Ada bocoran enggak Mas yang akan diangkat tentang sejarah di Mergasan apa sing menarik yang akan di apa? Bondo Kusuman. Wah. Aku mau muni ngono lho. Oh. Ya gara-gara kesuwen nunggu kancaku. Materiku kacau. Sejarah apa Mas iki sing arep diusung sing menarik? Sithik wae. Tak boleh banyak. Enggak, ya oleh. Olah sih, Mas. Ya kalau sebenarnya ini rahasia ya karena kan untuk Oh, enggak boleh banyak saya. Malah dibadarke malah. saya sebutkan nanti dicontoh. Oh, Jadi iya. gini ya ceritanya kalau Kota Baru kan banyak sekali cerita. Iya. Salah satu Oke. tentu kalau Kota Baru ya tentu ada. Aku lamun butuh sing sithik ora langsung kaya. Tapi ya sithik kan. Iya. Sak semangat. Ya kan Kota Iya. Baru kan taman ing Yogyakarta. Oh, Tamannya iya. di Yogyakarta waktu zaman dulu Iya. Belanda. Kalau ada di mana di kalau kita semua tahu pasti bengkel kereta. Iya. Nah itu kan ada kulitren, ada pengok. Kulitren adalah kulitren. Iya. Kulinya sepur kalau dulu. Oh. Pengok itu mempeng sing bengok. Artinya karena ada bengkel kereta. Nah itu kan orang kalau mau manggil harus mempeng bengok. Nah, itu bisa ngono ya, Mas? ya, Oh, makanya oke. itu bisa diambil di cerita besok itu. Nah, nanti dari salah satu itu mungkin akan Dan diambil. itu hal-hal sebenarnya nih banyak orang yang belum tahu pasti ya Mas. Yang generasi muda aja belum tahu. Ngertinya ya pengok, ngertinya Kota Baru, tapi sejarahnya itu belum tahu. Makanya dengan adanya festival kontingen ketoprak antar Kemantren ini besok, Mengulik tentang itu iya, gitu ya. Oke, gitu. wis. Akan seperti apa? Pokoknya wis tenang ini. Sesuatu tentang Gondo Kusuman. Gondo Kusuman itu berarti mana aja ya, Mas? Yang termasuk di situ kelurahan ini. Ada Terbang, Kota Baru, Batiro, terus Litren, ada 5. Lima. Oh, ada lima kelurahan. Kelurahan. Iya. Dan juga Mas Abeng ini. Ini kan kondiangnya kan Abeng, padahal punya nama asli loh ini. Oh, nama aslinya siapa to Mas Janjane iki ngerti ku ya Mas Abeng ngono kuwi. Saya karena lahirnya di Jawa ya. Jadi saya tuh alhamdulillah sampai sekarang ini masih selamat. Iya. Makanya mungkin nama saya Sugeng ini Iya. sampai saat ini membawa saya jadi selamat ya. Sugeng Hermanto itu nama dari kakek saya. Dan nggak tahu kenapa budaya waktu saya dipanggil Abeng kalau saya anak bengkel. Jadi kalau saya dibilang sekarang seniman itu bukan, kalau senewen nah itu lebih. Mas Abeng iki apik lho. Namane
loh. Abeng kan dia itu sebagai bisa membuka dan menutup suatu kunci dinggo ngencengi. Oh. Nek ora nganggo abeng kuwi ngotak-otak kuwi wis ra iso. Ora, mending kotak-kotak kurang jam memang bengi. Mencari nama abeng kuwi aku ki cah cerdas pada teko trati mikir kuwi kok. Berarti kurang kan. Weh dimaafkan lah. Lho to, abeng kan saka kuwi. Mergo ning bengkel to Mas, ora si anak bengkel tapi saka obeng kuwi mau kan iso nggo buka karo nggo nutup kuwi. Kita tak kenal. Ya lumayan bangane kacaku. Betul. Oh, intinya kalau untuk buka itu saya Pinter. ahlinya ya. Ada tutup pernah tau Mas? Yang otomatis ditutup, Tapi sendiri. oh sendiri. Biasanya baru buka ya jalan tutup Mas. Ndak kanginan. Maksudnya koyo nek apa nek omah dibuka terus ada tutup kok probonan angin malam bisa. Nek neng Kota Baru sendiri kegiatan berkesenian itu apa aja Mas? Selain ketoprak? Sana itu banyak ya potensi-potensi yang ada. Nah ini kami selaku yang masih muda, ada teman saya satu lagi ini baru OTW. Ya menurut saya sendiri. Rasanya ngene kok. Jadi kami ini selaku yang rumah sama masih muda. Kita harus bangga dengan Oh iya, Pak. Makanya kita harus merasa muda. Betul sekali Walaupun contoh itu. umur tua tapi rasanya masih muda. Jiwanya muda. Ya, Aku sangat biar tua rasanya tetap muda. Itu Tetap kan. nek rasanya relatif Mas. Nah, aku tadi pilih. Nah, bingung toh. Makanya dengan semangat muda saya selalu melangkul teman-teman yang bangun saya masih tidur mungkin nanti kami solusi Bangsawan Mas. iya bangsa saya Bangsa ya, saya, Pak. itu teman saya yang sering saya ajak untuk merangkul generasi muda yang Oh, ada oke. karena kalau tadi ya potensi seni kita banyak sanggar di untuk Kusuman ini terus kalau apa perintisan peran budaya juga sekarang ini ada 3. Nah disitulah kita cara menggali potensi yang ada yang muda atau yang tua yang mana kalau sudah tergabung dalam satu mungkin sanggar ataupun masuk di catatan SKP kita jadikan akhirnya seniman walaupun entah secara akademis atau tidak kalau sudah bergabung di kesenian akhirnya kita anggap seniman. Nah disitulah kita bisa ini jadi setiap kegiatan khususnya ketoprak ini kalau ada kita pengennya memunculkan anak generasi muda biar yang kenal aja. Gambare iki tak Neng ojo kalau ada Mas harus ada. Berarti festival barang yo kudu tak nang. Iya, makanya 80% kalau bisa sampai 90% itu anak muda pelakunya. Sing garap ya Mas Abeng sendiri. Kalau garap kita bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Karena kalau sendiri nanti kiranya yang borong. Oh iya. Tapi enak lho Mas. Ora apa-apa dhewe iki ora Ya, apa-apa. dapatnya banyak, katanya gitu. Besok lo dapatnya Oleh di gawean. akhirat kok maksudnya. Oke oke. Kok ojo ngono akhir masuk kadoan. Medeni ya. Dan ini dilalahnya Mas Abeng ini adalah ketua RKB ning Gondo Saya di Kota Bandung. Kota Baru. Salah tahu saya. RKB itu mau kemana dijelaskan biar yang belum tahu jadi Apa tahu itu? termasuk saya. RKB. Kan ngerti. Eh? Kan ngerti di RKB Dek. Aku kan macam goblok. Oke, Wong oke. sejatine goblok. Ya, saya akan menjelaskan dengan teman-temannya yang Iya, pinter. iya. Nanti akan saya jelaskan lagi. RKB ini bisa peran budaya. Karena di dalamnya adalah untuk menggali tadi potensi baik seni maupun semuanya yang ada tata dan sebagainya. Nah, di situ menggali paling utama yang sekarang ini yang jangan sampai ketinggalan dengan modernnya adalah menggali yang anak mudanya. Iya. Kalau nggak itu akan hilang. Wis diregenerasi. Iya, kita regenerasi. Nek minate teman-teman di Kota Baru tentang ketoprak sendiri piye, Mas? Luar biasa enggak? Apa Oh, ya, di jelas tidak luar biasa. Oh. Why? Ya itu makanya kan generasi yang sudah Milenial tua ya? tapi merasa muda ini. Oh, Nah, itu oke. kan harus menggali dengan merangkul anak-anak muda. Kalau tidak dirangkul nggak mungkin mereka lebih asik dengan dunia yang modern. Iya. Lihat HP, lihat apa di dalam HP itu banyak nanti ketika mau ngetik ketoprak mereka tidak ada berpikiran di sini. Tapi ketika kita di setiap pertemuan ataupun ngobrol yang menuju ke kesenian atau dan sebagainya kita masukkan ketoprak nanti akan lebih ini lebih apa lebih tertarik untuk melihat atau apalagi untuk bergabung. Oke, biar lebih menarik lagi kita break dulu, Mas. Karena pemilu Iya. Anu apa? Kebul Bujono. Ya. Oke, kita Podcast
Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Taksih wonten ing podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Yang belum like subscribe, matur nuwun. Nah, ya jangan lupa. Yang belum tak matur nuwun nih kok. Juga dong. Heeh, ben kayak nunul. Oke. Ben dong apa, Bu? Ben dong ngerti dan tetap ada tentunya begitu. Karena itu sangat berani buat semua. Ya. Sahabat. Masih bersama Mas Abe. Mas Sugeng. Tapi orang nganggo. Jadi panjang-panjang loh Sugeng. Lah pripun mergan? Ya nanti kan artinya banyak sekali. Oh, iya, Yang iya. paling bagus tadi selamat. Mama selamat. Iki ganti sini Mas Selamat kenapa? Ya selamat Sugeng. Oh ya, Selamat. Mas Sugeng selamat. Mas Rumet sageng welcome. Pak kok keset nek bilang kaki. Tapi anu ndak Mas, neng ke apa Kota Baru sendiri itu abot ndak sebenarnya ngejak kanca-kanca nom itu untuk anu ning berkesenian itu? Sebenarnya tidak. Tapi karena ini sekarang anak muda sekarang kesibukannya itu dengan modernisasi ini. Iya. Makanya harus ketika ada sesuatu yang baru tentang kesenian kita harus salah satu salah dua itu diajak. Nanti kalau sudah ini yang satunya tadi nanti ngajak lainnya. Harus seperti itu, harus pelan-pelan. Kalau langsung diundang semua untuk ini nggak bisa. Anu ya, Terusnya ditabok sik ngono lho ya Mas. Iya. MLM budaya. Oh, MLM. Nah, ngejak-ngejak ngono. Oke, masuk. Oke. Materi anyar. Materi aja. GR Piye, Bu? di samping Mas Sugeng welcome tadi itu, betul? Tapi sebagai seorang penggiat seni, Iya. sebagai anak muda, beliau itu memiliki anu loh, tour travel, tau nggak? City tour travel itu sama. City Tour Travel itu. Sebenarnya yang Aku pelayan tanya, ya di bidang pelayanan lah pokoknya untuk itu tadi transport. Oke. Kadang saya kalau di tamu saya selalu juga selain menerangkan tentang pariwisata yang ada, kesenian yang ada. Kayak Toprak ini saya berharapnya ya untuk wisatawan dari luar Iya. itu di sini ada festival Toprak tiap minggu atau tiap berapa hari di suatu tempat. Kayak Oke. saya boleh mencontohkan dari tempat lain boleh nggak? Boleh banget, Mas. Kayak di Solo itu kayak ada Toprak Toprak Wayang Sri Medari. Sri Medari, ya. Keren. Mudah-mudahan besok di kota Jogja ini ada pagelaran ketoprak di suatu tempat nanti orang luar bisa menyaksikan. Jadi semacam kayak anu ya, destinasi wisata ketoprak gitu ya. Di bidang Nah, nek kesenian. kono ning Kota Baru nggak PP Mas yo. Piye? Kalau toh? Nah ini mungkin tak masukkan dalam mimpi dulu Mbak. Iya. Dalam mimpi tak catat di dalam mimpi ya nanti mudah-mudahan Oke. bisa diagenda. Dan diamini ya Mas yo. Amin harus diamini. Kok RKB iki mau sapa ngerti nggo Kusuman terus iso gawe sebuah panggung atau cilik-cilikan ngene iki apik banget jane. Ya nek semene kecilian. Ya tok-toke Oh, iya. ngono iki kan. Ya iso nggo parkir rongke wisatawan teko koken dadi tingkat mbok menawa ngono. Ya toh Mas, amin Rupanya Mas. seperti itu karena RKP rintisan ya. Iya. Besok kalau kita sudah RKP Kelurahan Budaya itu kan kita juga harus punya kayak rumah budaya. Ya, di situ kan bisa untuk mengembangkan semuanya termasuk pagelaran topak dan sebagainya. Oke. Berarti reguleran ngono kayak Mas ya. Iya. Jadi ketika ada wisatawan masuk, ini wis ra bingung nek arep ndoke ketoprak lho. Di sini ada misalkan kayak di Prambanan kan selalu ada setiap seminggu 3 kali misalkan di Jogja juga ada ketoprak gitu. Saiki ya wis ana kok nek mengan juk ketoprak. Ngerti gak? Podcast Prak. Podcast pra. Sik, Mbak. Ah, iya Mas. Iki Mas Bro Supani lagi teko itu. Tangi Oh. tak kon atus langsung tak kabeh. Wah. Sampai. Oh, pacar jenengan? Akhir mau tak tunggu. Oh, ya wis apa nggo ganti Airbnb? Oh iya. Ini Mas. Wah, ini. Halo Mas. kita Si lihat dulu ampun, ini. ya ampun. Sugeng Mas. Kok Sugeng? Sofian. Oh Sofian. Wah, wis ngal. Ya iki narasumber ngundang anu kodam Kocok. pendamping. Ya. Mas Sofian sehat Mas? Lihat, Ya. lah. Mas Sofian ki ada hubungan apa dengan Mas Apeng? Enggak ada rahasia. Mana berkegiatan kesenian ini loh, apa partner nih Somet. ngobrol-ngobrol cah nom-nom atau gimana gitu? Jadi sebenarnya tuh saya tuh ketua Karang Taruna. Dulu saya tuh ketua Karang Taruna, terus terjerumus di kesenian. Weh.
bekerja sama dengan Mas Abeng sama teman-teman Oke. kesenian lain. Jadi dulu sempat miris sih Mas Abeng. Iya. Di kemantran kita tuh regenerasinya cukup kurang. Jadi terus kita sebagai Karang Taruna digandeng sebagai motor, dan ini mulai beberapa event sudah mulai banyak pemudanya ya Mas. Oh iya. Sebenarnya penerusi. Nggih. Kalau Mas Mas apa Sofyan? Mas Sofyan. Kalau Mas Sofyan ini basicnya apa? Basic. Sebenarnya seni, tentang seni. Pemuda baik-baik. Campur-campur sih. Jadi kadang ikut karawitan, ngabei. terus Sing endi sing sama sing ikut ono iki teater. Oh, teater juga. Soalnya kalau tipe pemuda sekarang tuh ndadak golek kanca. Pemuda sekarang. Udah sekarang lagi. Apa yang jadi tangan? Jadi, istilahnya awalnya ngajani. Oh, Terus. berarti yo jadi dupa atau Nggih. Kok ngejangkut terus saya Pak. Ora nek menurut Mas Sofyan, Mas Abeng, sebenarnya kenapa regenerasi di Kota Baru tentang kesenian itu putus? Faktor utamanya apa sebenarnya? Dulu loh sebelum ada penjenengan do berjibaku itu loh. Saya dulu ya. Nggih. Pingsut saya lah, pingsut. Wes Kang Sen, wes Kang Sen ben sama jenengan Kang Sen. Nek kok nek pertanyaane sak gawe pertanyaan dhewe ngomong loro, oke? Jadi apa putusnya itu tadi cara merangkulnya ya. Oh, yang susah ya Mas ya mungkin. Bukan susah, kurang. Oh, Jadi saya itu kan ketika kenal Mas Sofyan kita lihat mungkin kita senang atau tertarik dengan kesenian itu kita senang setiap ada kesenian apapun selalu ada, selalu pengen melihat atau pengen tampil itu ada kelihatan. Oh, artinya ini bisa untuk paling enggak jadi koordinator dan sebagainya. Dari situ oh ini konconya oke, bisa mengajak dengan teman-temannya lainnya. Nah, itu tadi ketika ada salah satu remaja yang kita lebih cenderung sebenarnya itu harus itu poin-poinnya yang harus kita dekati. berarti untuk melihat karakter anaknya itu sing angel ini ya. Makanya ketika sudah mengetahui yo oh iki berarti kudu ngene strateginya. Metode si Are berarti. Jiar. Jadi apa terlihat kita beda kelurahan tapi tetap jadi satu di Kemantren. Oke. Jadi kembangan kalau Mas Sofyan dan Kota Baru. Jos seperti Kalau contoh. mau tambah lagi mungkin bisa ke 5 kelurahan sudah bisa nanti dinyugurin. Oh, ora masalah kok. Lah nek gawe banget aku gawe banget aku. Ora masalah. Nah, Mas Sofyan gimana Mas Sofyan? Sebagai riyen ketua Karang Taruna Karang Kadempel. Ini bagong kuwi. Koloni bagong kok. Jadi sebenarnya yang ya kayak tadi nggih. Kalau di Demangan itu sebenarnya potensinya banyak. Banyak. Cuma ya itu tadi kudu ngajak konco. Karena mungkin dari beberapa temen itu baru di kelas kampung, di kelasan. Iya. Jadi untuk tampil biasanya terus kita ajak ayo nambah jam terbang itu. Terus yo saya sebagai ngancani itu tadi, Oh, tapi oke. nggak lupa gitu. Mungkin gak kayak kanca kula niku. Itu terus coba dengan komunikasi dengan Karang Taruna kelurahan lain, terus jadi ngajak Oh, oke. sedikit-sedikit. Tapi memang Karang Taruna itu memunculkan sesuatu sing piye ngono tadi. Karena kan ning nggon anak-anak itu kayaknya contohnya 17-an. Oh ning nggon daerah iki sepi kok ora ono. Tapi nyatanya ketika ada panggung gitu ya, nyatanya yo do iso gawe jogetan, iso do gawe teater ya kan. Berarti kan sebenarnya memang di warga itu main kurang di ayo Bang. Betul. Kepepet iki mergo sak dengan nggak tahu ini. Heeh. Kalau jadi bisa ya ini. The power of kepepet. Ada power agak nggih. Kalau untuk Gondo Kusuman ini itu biasanya kan ini persiapan festival ya Mas. Itu biasanya naskah itu dibuat sendiri atau pakai naskah orang? Kita sendiri Mbak, karena itu tadi kita pengen menampilkan yang ada, sejarah yang ada. Jadi kebetulan ada juga orang musiman yang bisa Bikin naskah ya. memakai naskah ataupun cerita-cerita dari masyarakat yang ada dikumpulkan dan cerita atau sejarah itu benar-benar ada, jadi sesuai. iya. Ya, tadi yang saya sampaikan Kota Baru dan Kota Baru Taman ini Yogyakarta kan bisa untuk judul juga. Terus kayak apa di apa yang kulitren ataupun tadi yang pengok itu juga bisa jadi cerita yang mana sejarahnya ada. Dan untuk ketoprak ini sebenarnya tadi disampaikan Mas Sofyan ya, untuk para pemuda sebenarnya dari kelurahan ke Mantren bisa ke kota. Iya. Kalau saya itu dulu
ikut ke kontingen kota. Artinya kan jenjangnya itu ada. Jadi sebelum kemana-mana kita break dulu. Biar nanti dijawab lagi. Karena sudah ada tanda gini-gini. Oke, siap. Ya. Oke, kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Baleni yuk. Ya. Zero. Pasang wonten ing Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Oke. Udah manis. Mas Sofian bingung tuh mau di briefing kok. Oh, berarti saya mendeng aku toh. Si ono sing lu telat. Oke. Oh, berarti dulu Mas Abeng ya pelaku pemain ketoprak juga? Saya gabung di ketoprak itu kurang berarti sekitar 2018 mungkin. Jadi ini tadi yang pertama di kelurahan hanya teater bermain, terus selanjutnya ada itu ada kontingen ketoprak antar kementerian. Saya gabung itu setiap ada kegiatan selalu ikut. Setelah itu saya ditawarin, Mas gabung di kota gimana, jadi ikut di dipanggil timnas tadi. Kalau Timnas kota. ya saya dengan modal dengan tadi PD ya, dengan jiwa muda yang PD, tidak ada akademis tapi saya senang dengan kesenian. Oke, saya ikut aja. Rakyat angkat tadi cuma jadi prajurit, tapi saya bangga karena saya bisa gitu. Ketoprak saya senang, saya jadi prajurit tidak masalah. Jadi apapun tidak masalah, yang penting tidak jadi batu gitu. Kalian nak lupa menang baik. Terus padahal Mas Aben ini kan dari perbengkelan ya. Ya. Dari otomotif atau istilahnya. Nah, mesin. Terus saiki ning nggon kesenian. Kuwi piye Mas? Kenapa perbengkelannya terus ditinggalkan? Kok ta? Yo saiki terjun ning seniman gitu, kesenian. Apa susah senenge sing kudu dicolke saka perbengkelan dadi ning seniman ya? Sangat untuk itu karo wis. Sebenarnya tidak tak colke, karena sampai saat ini masih terukir di namaku. Bengkel lah itu kan sampai sekarang terukir. Jadi ketika jenis Nirmanto kok jadi apa? Sebenarnya karena itu ada sejarahnya, jadi anak bengkel. Nah sekarang kalau hanya motor macet bisa saya peduli sendiri. Bisa nomor BA-nya Mas. Nah kalau untuk yang tadi bisa ke kesenian apa? Ya karena saya senang aja, senang, awalnya cuma senang. Saya tidak ada secara sekolah akademis di kesenian, tidak ada, lulusan manapun tidak ada. Jadi saya senang melihat, senang gabung ini, saya pengen ikut, rasa keinginan untuk ikut menjadi pelaku tadi. Akhirnya sekarang kalau ada itu, kalau nggak ikut tuh rasanya tuh Malah gelo ya Mas. enggak, kalau tapi rasanya beda Mas. Oh, iya. Kok aku rasa melu ngopo ya? Nah, seperti Ya itu. kuwi gelo Mas. Ora, dilane ngeterang apa? Aku ora dijak ya. Nek saiki aku kok, Mas Abeng kan yang didik kanggo ya. Oke. Nah Mas Sofian pernah main ketoprak juga? Enggak, saya di pengiring sama Kerawitannya ya. dekorasinya. Oh, Biasanya di situ. Yo biasa tau Bandung Bondowoso. Oh, iya. Sing nom-nom. Lajeng Pangeran Sofia. Ya, Ratna tak anteni kok. Dengan menika wonten bidangipun kerawitan menawi boten jadi dekorasi alias set sing kencita menika jeng pangeran leres nggih. Lajeng menawi pamanggih panjenengan menika dos pundi antaranipun kerawitan ingkang konvensional menapa ingkang terbaru sampun garapan ingkang panjenengan remen ninjeng pangeran sampun. Kesel ya Pak sampun. Heeh. Aku ora nyawang kowe kok. Mah nyawang anakmu lho. Bukan kok ngomong. Piye reaksine ya? Monggo Mas Sofian, raketan bingung ya dijawab Mas. Oke, jadi Bingung ora Mas? Mboten. Ora kok. Oke. Jadi sebenarnya kalau seneng-senengan itu seneng semua. Karena karawitan kan sebenarnya kan itu asli dari tradisi kita. Nah, cuma beberapa pemuda sekarang itu ngelihat aja wis sambat, wah kuwi angel aku ra iso. Oke. Makanya dari kita yang muda terus kadang ada pelatihan karawitan gitu. Jadi yang dari nggak bisa terus mencoba belajar. Seneng. Nggih, yang penting seneng dulu. Tapi nek garap seneng sing konvensional apa sing ono garapan-garapan apa sing terbaru saiki?
perkembangan zaman. kalau untuk ngajak teman-teman pemuda kita coba dari yang terbaru. Jadi ada musik yang tradisional, terus kita Mix ya? sama musik modern. Yang penting kan mau datang senang dulu, nanti baru kita geser ke yang tradisional. Sama segmennya anak-anak muda, jadi Iya. caranya udah tertarik Iya, dia. yang penting tertarik dulu. Oke. Ning ana kepingin anak main ketoprak Ram, dadi pemain. Buatan kanggo ketinggalan. Kanggo Mas, kanggo sampean Kakak sampe kanggo. arep-arep omong kebora ngono. Aku din ana pengerawit dadi pemain iki. Mesti iso nembang to? Nek aku tuh lho, selama ini angger narasumber iki lanang terus kan aku aman to. Nek wedok koyo iki kayak aku mau banget ketoprak meneh alhamdulillah aku ya wis ngono kan. Rada ono sih harapan ngono lho. Nek target ke depan apa ini Mas? Mas Abeng, Mas Sofyan. Target yang menjadi skala prioritas. Saya targetnya tetap masih ya sesuai apa yang ada di anak saya adalah targetnya ada generasi muda. Dengan kami sekarang ada kayak paguyuban ataupun forum Ya. forum kesenian Gondokusuman. Nah, di situ isinya adalah kita anggap pelaku seni yang mana nanti bisa di per wilayah itu ada di semua kelurahan yang di Indonesia ada semua. Jadi ketika ada sesuatu yang mengandung kesenian, nanti mohon di per koordinator bisa menghadirkan satu atau dua generasi muda untuk dilibatkan di Perwakilan atau perwakilan kelurahan sih. ketoprak dan sebagainya. FKG, Forum Kesenian Gondokusuman. Oke, manis lah. Menjeneng FKJ lah. Apa? Nah Mas Sofyan sendiri Ya, jadi sama seperti Mas Abeng sebenarnya kita tuh pengennya ada regenerasi terus karena ini kan regulasi di kota nih, Ya. ada batasan umur juga. Kemarin sempat kita gabungkan nih Mas Abeng pada waktu ada batasan umur di Karawitan. Oh. Jadi kedepannya kalau bisa yo sing nom-nom percayalah ojo terus yang muda yang tidak dipercaya. Oke. Tapi sing tua-tua itu tetap mendukung tuh ya dengan Ora. adanya generasi muda itu. ning apa ya anu Mas, masih banyak apa pola-pola pikir seperti itu. Cang nom-nom iki urung wayahe atau sing tua-tua urung gelem di bukan digeser tapi diregenerasikan iki masih ada enggak di anu Kota Baru seperti itu? Kalau kota baru Mas Abeng berarti. Oh iya iya, di Gondokusuman. Kalau kami ya, Iya. kami ada tapi kita anggap nggak ada. Oh. Ketika kita berangkat, wah kita kan anggapnya ada, nanti yang muda-muda pasti akan minder. Iya. Kita di Gondokusuman mungkin ada, tapi kita anggap nggak ada. Jadi kita yang muda selalu, ayo kok kita selalu ada di situ. Sebenarnya di kontingen kota ada salah satu dari Gondokusuman ada, itu saya paling senang. Saya kan ada teman-teman senior yang ada, yang mungkin Mbak Etin juga termasuk saya anggap senior di bidang ketoprak, mungkin lainnya itu ketika ada salah satu kontingen dari Gondokusuman ada, saya sangat senang sekali. Oh berarti apa yang kita pikirkan untuk memunculkan generasi muda ada, tapi ketika nggak ada saya sedih. Jadi mewakili Gondokusuman itu ya. Kurang ada. Tapi prinsipnya kalau Mas Abeng itu bagaimana memberikan ruang-ruang dulu cak nom Ya, itu ya. Mas Sofyan, target kedepannya dia sing angan-angan tapi sing Oke. diwujudkan. Jadi istilahnya diperbanyak pelatihan terus jam terbang. Ya sebenarnya kalau dianggap sing nom belum dipercaya itu pantas sih karena juga ya jenenge cacar gitu. Ya. Jadi belum dipercaya, tapi kalau enggak kita percaya mulai dari sekarang terus mereka punya percaya diri dan jam terbangnya juga Ya, mereka. betul. Tapi kalau nggak dikasih kesempatan ya ora duwe. Lah saiki nek arep mbuktekke iso lan orane piye nek ra ono ruang kan gitu. Harus dikasih ruang. Ning nek dine ruang ya ora temen terus. Ya, kenangan lagi mengontrak. Siapa Win? Oh ya. Jadi sekarang yang ngono kuwi mau. Kalau menungso ki nggone apa, Win? Ino lali lan luput. Saya nambahin lagi ya. Oh, iya, iya, iya. Boleh. Maksudnya sinetrak ini ya. Oh, bukan Mas. 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 Heeh. Podcast Pras ya. Jadi ini adalah podcast yang bagus sekali. Karena kita kan aku waktu harus ini. Dan es dengan apa ya? Kalau kita lihat podcast kan isinya artis ya, artis yang milenial dan sebagainya, terus mungkin olahraga. Nah ini kalau ini kan termasuk dari Jokowi ini budaya lagi ya. Jadi ada podcast khusus ketoprak. Mudah-mudahan ke depan ini ada khusus
khusus teater dan itu punya teater kan bahasa Jawa. Aku tadi untuk bahasa Jawa saya pengennya ya kita ngobrol dengan bahasa Jawa tapi itu tadi budal gadul bisa tapi budal Ora apa-apa Mas, tak kancani. Riki niku adat sampeyan nggih nggunakaken basa Jawa ingkang Asik. ning sebuah narasumber mila menyesuaikan. Nah, ngomong ngene mana po ilate kan? Ilate kenapa irane? contoh ketika saya ketemu dengan apa orang luar Jogja, Iya, saya iya. ngobrol dengan orang sama dengan bahasa Romo, bahasa Jawa Romo halus, orang luar tuh gumun. Iya. Bahasa tapi kok kelihatannya. Jadi kalau Halus, bahasa Jawa itu gitu. halus dan ngajeni. Memang orang Jawa itu halus. Ning ora kowe. Mau susu kira mengatakan. Oke Mas, kata-kata hari ini untuk Mas Abeng dulu nanti diteruskan Mas Sofyan. Untuk saya kata-katanya pokoknya jangan pernah putus asa, tetap semangat untuk melestarikan budaya yang ada khususnya kesenian ketoprak ini. Generasi muda harus selalu di depan. Oke. Mas Sofyan. Apa ya? Yang mudah dipercaya itu tadi kalau bisa. Kita iki curhat iki suwe kan nanti percaya. Oke, terima kasih untuk Mas Abeng, Mas Sofyan untuk obrolannya luar biasa. Semoga berkah untuk siapapun. Ya, Amin. selamat berkarya, semoga sukses sebagai motor sebagai cah nom-nom. Ojo lali ku bensin ya Mas. Ojo lali. Ojo lali nek macet motornya hubungi Mas Abeng. Nanti nomornya ada di bawah sini ya, oke? Ya, oke, terima kasih yang sudah menonton. Ketemu lagi di podcast Pra. Obrolane Pandeman Ketoprak. Salam budaya. Lestari budayaku.